Setelah sempat mangkir, akhirnya artis Wulan Guritno diperiksa polisi terkait promosi judi online di media sosialnya. Tidak hanya rupawan, namun para pangeran kerajaan ini juga memiliki prestasi. Hingga harus menjalani pembelajaran melebihi pendidikan normal. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Pesona Pangeran Abdul Maten, anak Sultan Brunei Darussalam, masih saja mencuri perhatian. Pangeran Maten menjadi sorotan saat mendampingi ayahnya Sultan Hassanal Bolkiah di konferensi tingkat tinggi ke-34 ASEAN di Jakarta. Ini bukan kali pertama Pangeran Maten hadir di KTT ASEAN. Pada Mei lalu, ia juga mendampingi sang ayah di pertemuan puncak Blok Asia Tenggara yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Pangeran Matin kerap menemani sang ayah melakukan kunjungan kenegaraan. Namun, ia bukanlah putra mahkota Brunei Darussalam. Tahta tersebut dipegang oleh saudaranya, Al-Muhtadi Billah Bolkiah. Lahir pada 10 Agustus 1991, Pangeran Matin merupakan anak ke-10 Sultan Hassanal Bolkiah. Ia memiliki 4 saudara laki-laki dan 7 saudara perempuan. Menjadi pemain polo berbakat, Pangeran Maten mewakili Brunei Darussalam di kompetisi SEA Games Malaysia pada tahun 2017. Terkait pendidikan, Pangeran Maten merupakan lulusan King's College London, jurusan Politik Internasional. Ia juga memiliki gelar magister dari Universitas London dengan jurusan Kajian Internasional dan Diplomasi. Pangeran Matin juga berhasil lulus sebagai pilot helikopter di Sekolah Terbang Helikopter Pertahanan di Ravshabury. Ia juga menjalani kursus All Arms Commando di Pusat Pelatihan Komando Marinir Kerajaan, Limestone, Devon, Inggris. I went to the military academy when I was 18. So I did my military in Sandhurst for a year. So once I finished that, I went on to university, which I went to King's College for 3 years for my undergrad. Then I went to SOAS for my postgrad. Menjadi pangeran kerajaan berarti harus mengenyam berbagai ilmu tambahan di luar pendidikan formalnya. Hal ini untuk mendukung statusnya sebagai anggota kerajaan. Nama lengkapnya Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ia merupakan putra kedua dari Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Emir Dubai, sekaligus Perdana Menteri dan Wakil Presiden Uni Emirat Arab. Pangeran Hamdan menyandang status sebagai putra mahkota Dubai sejak 1 Februari 2008. Sebagai seorang putra mahkota, Pangeran Hamdan aktif di berbagai kegiatan. Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Eksekutif di Dubai, Presiden Dewan Olahraga Dubai, dan Pusat Autisme Dubai. Pangeran Hamdan pernah menempuh pendidikan di Inggris, tepatnya di Royal Military Academy Sandhurst, yang merupakan akademi militer terbaik di dunia. Ia juga mengikuti beberapa program pelatihan khusus di bidang ekonomi di London School of Economics and Political Science dan di Dubai School of Government. Pangeran yang lahir pada 14 November 1982 ini merupakan atlet berkuda. Ia pernah meraih berbagai penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional, salah satunya medali emas di ajang Asian Games 2006. One of my hobbies that I like to do when I come to new places is to jump on my bike, take my phone, take my camera, and get lost. 8 September malam, gempa bumi dahsyat melanda Maroko. Negara indah di Afrika Utara ini, sebagian wilayahnya luluh lantah karena gempa.
Raja Mohammed VI dari Maroko menyatakan 3 hari berkabung nasional untuk membentuk komisi bantuan untuk korban. Saat rapat terlihat putra mahkota Maroko menemani. Dia adalah Moulay Hassan, anak dari Raja Mohammed VI dan Putri Lala Salma, serta merupakan putra satu-satunya raja. Sebagai putra mahkota, Moulay Hassan sering menghadiri acara kenegaraan bersama ayahnya, baik dalam negeri ataupun internasional. Pangeran Moulay menunjukkan minat yang besar untuk mempelajari dunia penerbangan. Ia mengikuti ujian masuk ke Royal Aeronautical School yang bergengsi. Hebatnya, ia juga menguasai 4 bahasa yakni Inggris, Spanyol, Perancis, dan Arab. Salah satu pangeran yang menjadi perhatian adalah putra mahkota Yordania, Hussein bin Abdullah. Putra tertua dari Raja Abdullah II dan Ratu Rania ini dinobatkan sebagai putra mahkota saat berusia 15 tahun. Pangeran Hussein memiliki 3 saudara kandung, yakni Putri Iman, Putri Salma, dan Pangeran Hassem. Pada tahun 2016, Pangeran Hussein berhasil menyandang gelar sarjana dari Universitas Georgetown di Washington DC, jurusan Sejarah Internasional. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Royal Military Academy Sandhurst dan lulus pada 2017. Saat ini, Pangeran Hussein berpangkat kapten di Angkatan Bersenjata Yordania. Ia juga adalah seorang pilot helikopter dan melakukan penerbangan solo pertamanya pada tahun 2018. Pada tahun 2015, saat usianya baru 20 tahun, Pangeran Hussein pernah ditunjuk sebagai pemimpin sidang Dewan Keamanan PBB. Hal ini menjadikan Pangeran Hussein sebagai orang termuda yang pernah memimpin sidang Dewan Keamanan PBB. Pada 21 Mei 2017, putra mahkota Yordania tersebut mewakili Raja Abdullah berpidato di Majelis Umum PBB ke-72. Sebagai pemimpin termuda yang naik podium, Pangeran Hussein berbicara soal perlunya menyertakan generasi muda sebagai mitra aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Our commitment to peace, moderation, and international cooperation is uncompromising. Water a thirsty, fruit-bearing tree, or continue to add fuel to a raging fire. The world has a choice to make. Kepedulian Pangeran Hussein untuk memperjuangkan isu kepemudaan, ia tunjukkan dengan aktif bekerja di Yayasan Putra Mahkota. Ia mempromosikan pendidikan yang fokus pada pelatihan teknis dan inisiatif bagi kaum muda di Yordania. Selain itu, Pangeran Hussein juga aktif di kegiatan sosial, salah satunya dalam proyek untuk anak tunarungu dan menyediakan implan koklea. Selain menjadi putra mahkota, sejumlah pangeran juga mengemban tugas kenegaraan. Pangeran Muhammad bin Salman ditunjuk Raja Salman sebagai putra mahkota Kerajaan Arab Saudi pada 21 Juni 2017. Saat ini, Pangeran Muhammad juga menjabat sebagai Perdana Menteri Arab Saudi. Yassin bin Haitham Al Said resmi diangkat sebagai putra mahkota Oman pada 12 Januari 2021. Putra sulung Sultan Haitham bin Tariq ini juga menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga. Pop News masih akan hadir dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Artis Wulan Guritno akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait dugaan promosi judi online. Wulan Guritno hadir di Bareskrim Polri pada Kamis 14 September pagi pukul 10:40. Wulan dimintai klarifikasi terkait keterlibatannya dalam dugaan mempromosikan judi online melalui media sosial yang dilakukannya pada tahun 2020. Ya, jadi aku, teman-teman media, aku hari ini seneng banget bisa bertanggung jawab, memenuhi panggilan untuk klarifikasi. Dan aku seneng banget dikasih ruang untuk klarifikasi. Dan pastinya aku berterima kasih banget dengan tim penyidik dari Bareskrim Cyber
sangat profesional. Dan aku juga terima kasih buat teman-teman media yang setia menunggu aku. Sekarang aku udah harus ke pekerjaan berikutnya. Selain Wulan Guritno, polisi juga menelusuri sekitar 25 orang artis, pesohor media sosial termasuk komedian yang diduga mempromosikan judi online. Ya, selain Wulan ada yang bakal dipanggil lagi nggak, Pak? Ada nanti. Siapa lagi, Pak? Datanya banyak. Halo, saya Wulan Guritno mau memperkenalkan ada game online yang sudah terakreditasi sebagai website resmi dan bersertifikat. Video promosi inilah yang membuat Wulan dilaporkan ke polisi. Dia bersama 25 selebritas lainnya dilaporkan Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia. Sepanjang tahun 2022, kepolisian telah mengungkap 1.323 kasus terkait judi online. 760 orang telah jadi tersangka dan sebanyak 906 rekening terkait judi online telah dibekukan. Untuk memutus mata rantai judi online, Kementerian Kominfo juga sudah memblokir 938.000 lebih konten judi online sejak 2018 hingga 6 September 2023. Polisi membongkar sindikat produksi film porno di Jakarta Selatan. Polisi menangkap para tersangka kasus rumah produksi film porno di 2 lokasi berbeda. Di rumah studio di Jalan Jatiraya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 2 tersangka berhasil ditangkap. Setelah melakukan pengembangan, pengejaran tersangka dilanjutkan ke Jalan Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di lokasi ini, 3 tersangka ditangkap. Di sini polisi menyita 1 set alat syuting, 5 harddisk, 5 handphone, 2 laptop, 2 PC komputer, dan 2 TV. Atas kasus ini, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka: produser, sutradara, kameramen, editor sound engineering, sekretaris rumah produksi. Dapat 120 video dengan durasi berkisar antara 1 jam sampai dengan 1 jam 30 menit. Dan salah satu film ini sudah sempat dilakukan pemblokiran oleh Menkominfo pada sekitar akhir di bulan April 2023. Kita blokir, warna pornografi kan merusak masyarakatnya. Sudah ada langkah konkretnya, Pak? Nah ini kan situsnya lagi diidentifikasi, nanti kita saya cek ya. Ini kan saya raker nih, pasti saya dicek apa sudah diblokir yang tadi ditangkap ya, yang Jakarta Selatan. Saya terus terang aja, saya baru dengar, saya belum lihat videonya gitu. Kalau udah lihat baru saya yakin itu pornografi. Karena selain memproduksi, para tersangka juga mengelola 3 situs website berisi video pornografi. Para tersangka memperdagangkan dengan cara untuk mengakses film dikenakan tarif paket berbayar berlangganan. Para pelaku dijerat pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, juga Undang-Undang Pornografi. Tapi dari depan pagar itu udah tercium bau nggak enak. Baunya nggak enak. Warga di perumahan Bukit Cinere Indah, Depok, Jawa Barat dikejutkan dengan penemuan 2 jasad ibu dan anak dalam keadaan telah kering di kamar mandi sebuah rumah pada Kamis 7 September. Ibu dan anak adalah pemilik rumah yang dikenal tertutup dan jarang bersosialisasi. Karena keduanya sudah lama tak terlihat keluar rumah, tetangga lalu curiga dan khawatir hingga memutuskan mendatangi rumah korban. Ya karena sudah lama nggak pernah kelihatan aja, nggak pernah keluar. Karena biasanya setiap hari Kamis keluar, hari Kamis. Oh setiap hari Kamis? Setiap hari Kamis tuh keluar, pakai taksi gitu. Kemana gitu nggak tahu Pak? Perkiraan belanja aja. Oh belanja aja. Emang tinggal berdua doang di sini ya Pak? Ibu sama anak berarti ya Pak? Iya. Udah berapa lama Pak nggak kelihatan?
1,5 bulan hampir 2 bulan. Berdua ya, berdua. Yang satu nyandar agak sebelah kanan, yang ibunya kiri nutupin pintu kamar mandi. Pintu ketahan ya? Iya. Di posisinya di mana, Pak? Di kamar mandi belakang. Korban bernama Grace Arijani Harahap, berusia 64 tahun, dan David Arianto, usia 38 tahun. Setelah mengevakuasi kedua jenazah korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, polisi langsung melakukan olah TKP untuk mencari tahu penyebab kematian. Selama penyelidikan, polisi menemukan sejumlah bukti, senter dan dupa di samping jenazah. Tak hanya itu, polisi juga menemukan pesan di dalam laptop. Pesan yang berjudul "To You Whomever" itu berisi keluhan korban terhadap keluarga. Polisi menyatakan, isi curhatan di laptop memiliki kesamaan dengan temuan surat di lokasi. Dalam secari kertas yang ditulis 28 Juni 2023, terdapat 2 nama berinisial S dan K, lengkap dengan nomor teleponnya. Inisial S dan K merupakan keluarga korban. Surat yang ada di kamar maupun yang ada di file ini, ternyata ini ada kesamaan walaupun konteksnya berbeda. Isinya adalah curhat, keluhan-keluhan tentang yang terjadi di keluarga ini. Polisi sudah memeriksa 14 saksi, termasuk dari pihak keluarga, petugas PLN, serta supir taksi yang biasa mengantar jemput korban. Pencuri ibu-ibu, komplotan ibu-ibu. No, yang sering kehilangan uang di pasar. Orang tua dan siswa SDN Ciberem 1 Mulya Harja, Kota Bogor melakukan unjuk rasa menolak pemecatan secara sepihak guru honorer Muhammad Reza Ernanda oleh kepala sekolah. Para siswa menangis tak rela guru Reza dipecat lantaran membeberkan dugaan pungli. Setelah sempat dipecat, guru honorer Reza akhirnya kembali mengajar. Pemecatannya dibatalkan Wali Kota Bogor, Bima Arya. Yang jelas saya tidak merasa bersalah apa yang disampaikan Yang Mulia. Saya dipergunakan tanda tangannya dengan orang saya dan orang-orang kita beton prekes. Jadi saya merasa berat sekali hidup 1 hari saja dalam tahanan, luar biasa penderitaan yang saya lalui. Hasnaini Muin alias wanita emas tak kuasa menahan tangis setelah mendengar vonis hakim. Yang jelas yang memasukkan saya penjara itu adalah Erick Thohir, sampai kapanpun saya akan dendam. Karena awalnya bersih-bersih BUMN. Terus kenapa ingin jadi calon wapres untuk menginjak kepala orang sampai orang kena penjara. Hasnaini dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dana PT Waskita Beton Precast pada tahun 2016 sampai dengan 2020 dan dijatuhi vonis 5 tahun penjara. Selain pidana penjara, wanita emas juga wajib membayar denda 500 juta rupiah. Pencuri ibu-ibu, komplotan ibu-ibu. No, yang sering kehilangan uang di pasar. Wanita ini diarak warga dari dalam pasar Wameo setelah tertangkap tangan sedang mencuri tas milik pedagang pakaian bekas. Capek yang kita cari uang. Seorang anggota TNI tak berseragam di lokasi lalu mengamankannya dari amukan warga. Pelaku kemudian dibawa ke kantor polisi. Diduga, pelaku melakukan aksinya bersama 2 orang temannya yang sudah melarikan diri.
Pria dan wanita ini ditangkap warga setelah mencuri kotak amal masjid. Dari CCTV, diketahui keduanya mengangkut kotak amal yang berukuran besar dengan sepeda motor. Warga melaporkan kasus pencurian ini ke polisi untuk diproses secara hukum. Seorang pedagang memprotes penutupan Jalan Abdullah Lubis kepada petugas Dinas Perhubungan Kota Medan. Pedagang ini mengatakan penutupan jalan dianggap merugikan, pasalnya pemberitahuannya dinilai terlalu cepat. Penutupan ini juga dapat mengurangi omset penjualan mereka. Udah kan matikan aja kami udah. Ini cara kalian. Penutupan Jalan Abdullah Lubis diperkirakan akan dilakukan selama 3 bulan untuk perbaikan jembatan. Informasi bahwasannya ini mau ditutup. Langsung kalian tutup aja kayak gitu jalannya. Pakai perasaan kami manusia. Oke, maju. Bakar dah. Maju. Dua kelompok remaja saling serang di wilayah Johar Baru. Tak hanya membawa senjata tajam, para pelaku juga saling melempar petasan. Menang. Winner. Sejumlah fasilitas rusak akibat peristiwa ini. Warga berharap polisi perketat patroli. Saya juga baru nyoba ini pertama. Saya orang Bandung, Pak. Orang Bandung nih, seneng banget nih. Selebritas Raffi Ahmad membagi momen menjajal kereta cepat bersama Jokowi. Perjalanan Jakarta Padalarang bisa ditempuh dalam waktu 25 menit. Sejumlah selebritas diajak untuk menjajal kereta cepat yang memiliki jalur sepanjang 142 km ini. Jokowi juga sempat menyapa para wartawan yang ikut menjajal kereta yang bisa mencapai kecepatan 350 km per jam tersebut. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.